Hai semuanya, saya Rea Melia Arifin dari jurusan Pendidikan Fisika dengan NIM 20600124028. Jadi, di sini kita membuat video ini sebagai presentasi untuk tugas akhir kita. Nah, dalam presentasi kali ini kita akan membahas mengenai hubungan menarik antara filsafat dan Pancasila. Mungkin teman-teman selalu bertanya-tanya, apa sih hubungan antara ilmu yang sering kita anggap abstrak seperti filsafat dengan negara kita? Ternyata pemikiran filsafat menjadi akar yang mendalam dalam terbentuknya nilai-nilai Pancasila. Mari kita telusuri hal berikut. Nah, teman-teman sekalian, kalian harus mengetahui apa itu filsafat. Nah, filsafat merupakan pemikiran yang mendalam yang mencari kebijaksanaan dan kebenaran mendasar tentang kehidupan manusia dan alam semesta. Filsafat mengajarkan kita untuk berpikir kritis, logis, dan menyeluruh. Contohnya, ketika kita mempertanyakan, apa sih itu keadilan? Bagaimana seharusnya manusia hidup bermasyarakat? Itu adalah contoh-contoh dari pemikiran yang mendalam atau disebut sebagai filsafat. Selanjutnya, kita akan menggali mengenai Pancasila sebagai pemikiran filsuf Indonesia. Ternyata teman-teman, Pancasila tidak muncul begitu saja. Para pendiri bangsa seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan yang lainnya merumuskan Pancasila melalui proses-proses yang mendalam tentang jati diri bangsa Indonesia. Mereka menggali nilai-nilai luhur dari budaya lokal, agama, dan pemikiran global untuk menciptakan dasar negara yang tepat dan bermanfaat bagi rakyatnya. Inilah bukti bahwa Pancasila lahir dari proses filsafati, sebuah refleksi kritis tentang hakikat kehidupan bangsa. Selanjutnya yaitu nilai-nilai filsafat setiap sila Pancasila. Mari kita lihat bagaimana sila Pancasila mencerminkan pemikiran filosofis. Kita lihat dari sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sila pertama menunjukkan bahwa pengakuan terhadap hakikat spiritual manusia dan kebutuhan akan nilai transendental. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Maksudnya, dalam sila kedua ini berakar dari filsafat humanisme yang menekankan bahwa adanya martabat dan kesetaraan antara manusia. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia, menggambarkan prinsip holisme, kesatuan dalam banyaknya keberagaman di Indonesia. Nah, yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada sila keempat ini terinspirasi dari demokrasi yang dijiwai kebijaksanaan dan bukan sekedar suara dari mayoritas saja. Nah, sila kelima atau sila yang terakhir mengenai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila kelima ini berlandaskan keadilan distributif di mana semua masyarakat berhak merasakan kesejahteraan, bukan hanya individu saja. Dengan memahami kaitan antara filsafat dan Pancasila, kita tidak hanya menghafal sila-sila, tetapi juga menghayati maknanya. Ini membantu kita menjawab tantangan modern seperti hoax, radikalisme, atau ketidakadilan. Dengan berpikir kritis dan berpedoman pada nilai-nilai Pancasila yang filosofis. Jadi, teman-teman sekalian, filsafat dan Pancasila diibaratkan sebuah koin yang memiliki sisi yang sama, di mana filsafat memberikan kerangka berpikir, sedangkan Pancasila menjadi penerapannya dalam kehidupan berbangsa. Jadi kita sebagai generasi penerus atau tongkat estafet dalam bangsa ini, mari kita terus menggali kedalaman Pancasila
agar kita tidak hanya mengenalnya sebagai simbol atau juga sebagai dasar negara, akan tetapi sebagai panduan hidup yang sangat bermakna. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.